izin minum kopi hangat dulu. Kali ini bintang tamunya baru lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Pak. Sinten Pak? Siswanto. Nah, ayo. Yang meriah ya Mas, yuk. Nah, ngomong-ngomong mengenai Pak Siswanto, mungkin sebagian masyarakat sudah pada kenal karena cukup populer. Kalau bagi saya pribadi ya jenengan itu. Nah, tetapi kalau untuk masyarakat yang belum kenal jenengan, coba siapa sih Pak Siswanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siswanto SPD MH, sehari-hari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora dan juga Ketua Partai Golkar Kabupaten Blora, domisili dari Kecamatan Ngawen. Domisilinya Ngawen ya, dapilnya sana. Jadi kalau ada sesuatu terkait mungkin apapun permasalahan Anda, tag Instagramnya Pak Siswanto. Seperti itu ya. Siswanto. Nggak takut ya di tag silahkan. Itu nggak takut ya. Terbuka kan? Terbuka karena saya juga dulu dari wartawan, dari wartawan juga. Dari senang lah kalau bisa komunikasi langsung dengan warga kita. Oke. Nah, Mas, jadi ini tadi dari mana ini tadi AN Mas? Project. AN Project. Nah, ini sekaligus saya pesan aja ya, mumpung ketemu. Iya. Kapan nanti kita atur waktu, saya mau nanggap ya. Oke. Ini buat live di gedung DPR atau di rumahnya Pak Sis? Nanti acara saya sendiri, yang penting nggak banyak orang. Oke. Sekitar 50 orang nanti yang nonton ya. Memenuhi Ini Mas protokol. siapa namanya? Mas Arif Delme Tempuran, terus Mas Nugroho Bangkle ya. Nah, Tika apa namanya tadi? Trika akustik sama AN Project ya. Nanti setelah siaran saya minta nomornya. Nanti mau tak tanggap nanti ya. Entah acara kan banyak, bisa ulang tahun, bisa apa. Nanti dalam waktu Januari Februari ini. Insya Allah 5 Februari Mas, insya Allah Mas. Acara nanti di Blora ya, 5 Februari. Ini ya. apa jangan-jangan acaranya acara ini ya, penyerahan hadiah Siswanto Cup, bener nggak? Salah satunya itu ya, volley ya, yang suka volley ya itu. Oke. Sama diskusi tentang Blora nanti. Ngomong-ngomong mengenai Siswanto Cup, saya pengen tanya perkembangan kegiatannya bagaimana hari saat ini? Alhamdulillah turnamen Siswanto Cup ini sudah berjalan yang ke-7. Nah, cuma yang pertama sampai yang ke-6 itu antar tim voli desa se-Kabupaten Blora. Cuma karena yang ke-7 kemarin kita selenggarakan bulan Desember, tidak antar tim desa tapi antar official kecamatan. Jadi kalau dulu biasanya pesertanya 182 tim desa Mas setiap tahun, tapi tahun 2020 kemarin karena nggak dapat izin dari pemerintah dan Pak Kapolres juga, kami memaklumi sehingga kita tetap selenggarakan antar official di GOR dan tanpa penonton. Nah, nontonnya lewat streaming ya. Seperti itu, ngikuti perkembangan kayak jenengan lah ya. Jenengan kan pelopor ini medsos ya di Blora. Oke. Ya. Nah, ini terkait ini Mas. Saya sebetulnya punya apa? Siswanto Cup ya, bola voli. Saya termasuk orang yang penasaran sebetulnya. Latar belakangnya apa sih? Kenapa Mas Siswanto selalu mendanai bola voli? Kalau yang lain sepak bola atau yang bulu tangkis bagaimana? Kalau saya kenapa bola voli? Jadi kalau di kampung-kampung ini kan bola voli termasuk yang tidak terlalu dibutuhkan lapangan yang terlalu luas. Ya, satu duko ada, satu desa juga pasti ada, sehingga lapangannya banyak sekali. Nah kemudian karena banyak sekali pemainnya juga banyak sekali. Sedangkan di Blora ini jarang turnamen, sehingga perlu kita kumpulkan teman-teman. Tetapi filosofi sebenarnya saya bukan di pertandingannya atau lombanya Mas. Sebenarnya filosofinya awal itu saya melihat begini. Jadi kalau sore kadang anak-anak muda pada kumpul-kumpul cuma nongkrong-nongkrong gitu-gitu. Kalau tanpa diisi kegiatan-kegiatan yang baik, saya kira kan lebih baik diisi dengan kegiatan olahraga. Akhirnya muncul voli aja lah yang lapangannya banyak di kampung-kampung, daripada nongkrong-nongkrong diskusi nggak karuan. Nah mending kita voli aja. Akhirnya sekarang kalau sore pada nonton voli, akhirnya yang nongkrong-nongkrong aja agak berkurang, nongkrongnya malam lah ya kan. Jadi sebetulnya jangankan voli, mungkin yang lain juga bersedia. Ya bersedia, kemarin ada badminton juga saya diundang ya, catur ya kan, yang sudah undang catur sama badminton ya itu. Sampai saat ini kalau kita ngomong ya, jangan salah satu DPRD di Blora.
itu kan selalu mengadakan gelar acara untuk anak muda, event olahraga. Untuk DPR yang lain 44-nya 44 DPR yang lain pernah nggak sih ngadain acara seperti jenengan olahraga gitu untuk support anak muda gitu? Kalau teman-teman saya tentunya prioritasnya mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Ya mungkin ada yang suka selawatan, Ada yang suka ada yang suka ngaji bareng, ada yang mungkin akustikan bareng ya. Saya nggak tahu teman-teman yang lain apa satu persatunya, tapi saya yakin punya brand sendiri-sendiri. Mungkin ada yang ngaji bareng, selawatan bareng. Mungkin ada ini Mas, ada skenario khusus kenapa ambilnya segmentasi anak muda, mungkin supaya popularitasnya banyak, terus suatu saat nyalon apa jadi gitu. Ada seperti itu nggak? Malah nggak kepikiran ya, Mas? Kepikiran. Kan sudah karena senang aja. Karena Dulu nongkrong-nongkrong kalau sore apa sih? Volley aja lah, yang penting bisa ketemu teman-teman. Kalau udah volley kan ketemu antar RT, ketemu satu desa, ketemu antar lintas kecamatan bisa ketemu. Kalau nggak gitu kadang-kadang nggak kenal tetangga nanti, ya kan? Jangan pemain volley juga. Saya seneng aja lah. Oh, seneng aja. Nah, ngomong-ngomong mengenai kegiatan yang diinformasikan Pak Seswanto ini memang sangat bagus. Saya apresiasi karena bagaimanapun daripada energi anak muda tumpah-tumpah di jalan ya atau nggak jelas gitu. Memang diwadahi lewat turnamen. Ya. Kemarin saya juga sempat ngobrol dengan salah satu ormas ketuanya Lindu Aji gitu. Dia juga pengen punya ide untuk usul sasana. Oh, sasana. Iya. Bela diri. Tinju bebas. Iya. Apa sekarang bahasanya, Bro? UFC. Apa? MMA, UFC. Dan itu saya langsung kasih apresiasi kalau itu untuk anak muda mengarahkan energi positif, saya langsung setuju. Daripada berantem di jalanan mending dibeliin. Kalau versi saya begitu. Iya. Kalau Pak saya sendiri setuju nggak? Ada yang penting harus diorganisir dengan baik. Ya, mau sasana tinju, mau MMA, mau apa, diorganisir dengan baik. Termasuk balapan diorganisir dengan baik. Yang penting tadi energinya terkumpul dan tersalurkan dengan tepat. Nah, itu yang penting kan itu aja. Daripada ngumpul-ngumpul yang nggak jelas, ya kan, nanti negatif. Mending kayak jenengan ini, kayak jenengan juga kayak Lindu Aji, bagus itu. Oke, nah terkait ini misalkan apa ya wacana yang saya sampaikan barusan ini, kira-kira 2021 DPR bisa nggak sih nganggarin itu untuk sasana gitu ya, ngerealisasi gitu. Ya nanti coba kita undang nanti ya, ada Lindu Aji, ya kita diskusikan nanti. Yang jelas kalau soal anggaran di Blora ini kan pemerintah kabupaten punya skala prioritas pembangunan. Menurut saya selama itu baik, organisasinya jelas, terdaftar di notaris, Kemenkumham, kan boleh. Tergantung kepedulian kita. Tapi menurut saya boleh. Nanti ditemukan saya aja, saya bantu. Ya. Oke, berarti yang jelas anak muda tetap prioritas ya, daripada ya, energi ya. terbuang sia-sia Ya. dikasih. Saya fokusnya memang ke anak-anak muda kalau selama ini begitu. Kalau anak mudanya suka bola voli ada Seswanto Cup ya. Iya. Kalau suka apa tadi, Bro? MMA ya, ada Mas Sunoto ya, iya, ada Mas Sunoto ya. Sunoto yang Iya. Dari Jepang Rejo ya. Iya. Tokoh Blora itu yang sering juara. Terus satu lagi biasanya anak muda itu yang paling senang sepak bola. Iya. Nah kalau boleh ada tahu yang sepak bola di Blora mau dibawa kemana? Yang Banjarjo itu ya sudah ada mulai tumbuh ya. Iya. Ya nanti kan beda-beda hobinya. Kalau badminton ada, sepak bola ada, Tapi kemudian voli ada. Prestasi luar biasa loh, ibaratnya apa? Anak muda Blora ya. Ya. Jadi sampai jadi apa? Pemain tim nasional. Iya, betul. Secara otomatis kan apa? Memperbaiki ekonomi. Betul. Itu dulu sekolahnya di mana? Itu SSB ya, Bro. Iya, betul. Banjarjo itu. Nah, kalau sekarang misalkan di Blora misalkan ya Mas terkait olahraga sepak bola. Memang kan masih ada Kridosono nih. Betul. Ya, tetapi kan sekarang Kridosono ini jadi dualisme. Orang nyebutnya alon-alon timur, oke. Orang nyebutnya RTH, ruang terbuka hijau, oke. Nah, kalau untuk nyebut stadion ini masih bisa nggak? Soalnya setiap sore masih dipakai sepak bola. Kalau Pak Bupati ini saya kira visinya kuat di perkotaan ya. Saya lihat di perkotaan, tapi memang pembangunan di kampung-kampung, di jalan antar desa ini kan lemah menurut saya. Oleh karena itu
perlu diperbaiki dari sisi pembangunan desa, jalan antar desa. Kalau di perkotaan ruang terbuka hijau tadi salah satunya prioritas, pertamanan, kemudian juga trotoar, Pak Bupati bagus. Nah, mungkin kalau perihal di sana kan juga ada yang namanya pedagang-pedagang juga, ya kan? Nah, itu yang penting dioptimalkan aja. Tapi fokusnya memang RTH. RTH ya. Ya, jadi ruang terbuka hijau. Kridosono untuk kembali menjadi stadion kecil. Kayaknya Pak Koko ini visi perkotaannya nggak ke situ, RTH fokusnya. Berarti ini jadi PR nanti bupati yang baru ya, karena Pak Arif nanti, Pak Arif Rahman. Kan bentar lagi selesai. Ya, Pak Koko ini perkotaannya bagus menurut saya. Mau trotoar, ruang terbuka hijau, itu bagus. Kalau tempo hari Pak Arif pernah ketemu dalam acara podcast saya, dia mengatakan kayaknya untuk sementara stadion di Jepon yang dimaksimalin. Kalau dari DPR setuju yang mana? Di Jepun yang dimaksimalin, Jepon atau bikin yang di Blora? Kalau itu nanti kita diskusi sama Pak Arif lah ya, karena saya kan belum tahu visinya beliau kemana ini. Mau jalan dulu atau pendidikan dulu atau anak-anak muda dulu, ya nanti diskusi sama Pak Arif dulu kita. Soalnya kenapa ya Mas? Kadang-kadang banyak orang, kalau saya pribadi ya sering ketemu anak muda manapun, selalu yang ditanyakan stadion. Padahal tuh aku kadang-kadang bingung ya. Stadion iya sih memang kegiatan anak muda, tapi sebetulnya banyak kegiatan anak muda lain sebetulnya yang bisa dijalani. Gitu. Usulannya macam-macam ya, ada yang stadion, ada sasana ya kan. Kalau di kampung-kampung lapangan voli nembungnya ke Pak Kades masih mencukupi. Bengkok luas ya. Bengkok, ada yang bengkok kosong, artinya perangkat desanya kosong, diisi dibuat lapangan voli ya kan nggak terlalu banyak. Kenapa lapangan voli 50 juta udah cukup ya kan, udah bagus ya kan beda. Kalau stadion perlu miliaran, perlu paling nggak 40 miliar ya kan. Pak Bupati lah nanti. Oke, pokoknya untuk hari ini saya mewakili anak muda banget nih, apa yang kalian pengen ntar saya tanyain ya. Oke, untuk ngomong Mas Arif sendiri, Mas Arif suka olahraga nggak sih? Suka. Olahraga apa? Kalau dulu ya sering pencak silat ikut ya. Pencak silat. Ya. Berarti nanti ikutan itu yang panggung MMA aja, diduitin Mas, bener deh. Kalau saya orangnya setuju, daripada kemampuan, energi turah dan nggak menghasilkan, saya lebih suka ikut MMA. Kompetisi yang fair, belajar sportif itu saya suka. Kalau MMA tertarik gak? Saya belum pernah Mas. Oh belum pernah? Belum pernah ikut. Tapi tertarik kalau dulu nonjok sih samsak gitu? Ada niatan, kalau sekarang udah lama nggak pernah kegiatan lagi, rasanya harus diulang lagi. Kalau hari-hari biasanya olahraga apa yang dijalani? Kalau hari-hari ini olahraga itu malah tiap pagi saya ke sawah Mas, itu ambil bantu orang tua. Sawah ya, olahraganya ke sawah asik nih. Jam 5 itu udah bangun ke sawah. Menghasilkan. Kalau pencak silat kan udah ditandingkan resmi juga. Ya. Dan tempat-tempat untuk latihan udah banyak ya. Banyak. Di SMK Muhammadiyah. Kadang di desa-desa juga di desa-desa ada juga. Kalau Mas Nugroho sendiri olahraga hariannya Pak? Sukanya lari ya, jogging. Lari. Setiap sore kalau libur ke sana, ke stadion, ke Kridosono ya. Udah nggak stadion. RTH. RTH. Ya, terbuka hijau ya. Kenapa suka olahraga lari? Ya relax aja, santai gitu ya, sambil lihat-lihat. Nah kalau pemirsa mungkin ada yang suka pencak silat, suka lari. Kalau saya jujur aja, saya orangnya kurang suka olahraga. Saya orangnya suka bekerja. Oh gitu ya. Tapi ya harus diimbangi ya. Iya. Tapi gini loh Mas, itu permasalahannya di Blora ini kan ya. Saya udah lama di luar kota, kembali ke Blora. Yang saya suka itu bekerja, pengen kerja kantoran tapi susah. Nah solusinya di Blora gimana? Kerja kantoran ya. Wah itu ya. Iya. Karena basic saya di luar kota saya kerja kantoran, di Blora kesuruh cari kerja kantoran. Ini udah kantoran ini. Ini gubuk sederhana ya. Memang anak-anak muda ini luar biasa Mas. Jadi pemerintah ini harus memberikan saluran-saluran yang tepat sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Nggak hanya mungkin voli, nggak hanya silat ya, tapi termasuk juga organisasi-organisasi kepemudaan juga, pers juga, anak-anak muda juga banyak. Menurut saya itu nanti Pak Arif lah, nanti kita belum ketemu ya karena belum ya, nunggu pelantikan dulu. Karena habis kemarin pengumuman ya dari KPU kan, saya juga belum ketemu Pak
teman-teman dewan juga belum ketemu ya. Jadi nanti kalau udah ketemu kan pers ketemu, dewan ketemu, pemusik ketemu kan akan tahu nanti harapannya. Kalau menurut jenengan sendiri Pak Ses ya, itu di Blora itu kerjaan sulit atau enggak? Kalau misal suara dari masyarakat yang jenengan tangkap. Pekerjaan. Cari kerjaan. Blora ini termasuk daerah miskin nih Mas di Jawa Tengah. Iya, tapi sumber daya alamnya kaya. Sumber daya alam. Jadi sumber daya alam kaya itu gini. Jadi sumber daya alam di Blora itu kan minyak, gas, kayu jati, terus pertanian. Ya. Sektor pertanian paling banyak, 62,5% orang Blora petani. Pendapatan domestik regional bruto yang dihasilkan Blora 62% petani, pertanian ya. Yang minyak dan gas memang ada yang bekerja di sektor itu, tetapi bagi hasilnya sama hutan kan dikelola oleh BUMN, pemerintah pusat. Baliknya ke Blora dapatnya bagi hasil, kita dapatnya masih kecil. Nah itu sehingga penggerak ekonominya kan nggak terlalu besar. Berarti bisa dikatakan memang agak susah. Nah, kalau iya. mencari pekerjaan formal. Terus yang kedua, sektor industri. Kita juga industri saat ini hanya beberapa pabrik besar yang di Blora. Pabrik gula, ada lintingan rokok di Jepon, ya ada pabrik konveksi, garmen di Pos Ngancar dan lain-lain. Jumlahnya sedikit. Kalau kita, harapan saya ya, ini yang paling mudah bagaimana agar orang Blora bekerja. Tentunya yang pertama Pak Bupati nanti. Ya, kalau Pak Pokok kan visinya tadi saya katakan membangun perkotaan, ruang terbuka hijau bagus, pertamanan, trotoar baguslah dalam kota. Tapi visi investasinya kurang. Nah ini yang harus nanti dibenahi oleh Pak Bupati Arif Rohman bersama Ibu Etik ya, Putri Yuli. Dan menurut saya salah satu yang harus didatangkan adalah para investor yang bisa membuat pabrik-pabrik baru di Kabupaten Blora. Entah itu pabrik macam-macam, ada pabrik pakan ternak, ada pabrik garmen, bisa sepatu, sandal, macam-macam, biar pada orang Blora nggak banyak merantau di luar Blora. Kemarin datanya ada 50.000 lebih loh Mas yang merantau waktu itu loh, pada waktu datang pas Covid, pas Idul Fitri kan pada didata 50.000 loh Mas. Ada yang belum pulang kampung juga Mas. Nah itu menurut saya Pak, harapan kami Pak Arif fokus ke urusan perut dulu lah ya. Visi-visi lain menurut saya udah pinter lah Pak Bupati ya. Oke, yang jelas seperti itu ya untuk masyarakat Blora semua. Jadi kita ketahui bahwa di Blora pekerjaan susah. Dan salah satu mungkin yang bisa membantu adalah terkait industri ya, mungkin ya. Mungkin iya, ya, salah satunya itu kita harus memetakan titik mana yang kita jadikan kawasan industri, seperti di Pungkok ya, Wirosari, di arah Demak, Sayung dan lain. Itu sekarang udah banyak para perusahaan-perusahaan, para investor yang akan menanamkan investasinya di daerah. Udah banyak contoh kan di Penawangan, di Wirosari udah banyak, di Demak, Pati, arah Rembang udah banyak, udah mulai banyak. Blora yang paling sedikit. Nah ini PR, Oke. termasuk PR saya juga. Nah semakin menarik obrolannya pemirsa ya, nanti sesudah jeda musik. Judulnya apa bro? Aku apa? Aku tenang. Aku tenang, Iya, aku tenang. ya. Kita bahas investasi di Kabupaten Blora. Cekidot, kita minum dulu ya. Ayo, monggo Mas. Oke, kita bawakan Aku Tenang dari Happy Asmara ya. Pengen ku siji nyandeng kowe selawase, ra ono wong liya sing iso misahake. Cukup sliramu gawe hatiku tenang.